Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu saham yang lagi banyak dicari di YouTube dan sosial media lainnya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe dan share video ini ke sosial media. Jadi nama sahamnya adalah saham cuan. Jadi ini kita mengacu pada salah satu komentar di channel kita, yaitu membahas saham dari Pak PP atau Prajogo Pangestu. Jadi mudah-mudahan orang yang dimaksud betul Prajogo Pangestu, dan saham yang kita bahas adalah saham cuan. Jadi yang tanya saham cuan hari ini 2025, saham Petrindo seperti apa? Nah, ini akan kita bahas pada hari ini. Tapi disclaimer dulu teman-teman. Jadi ini adalah review bukan analisa komplit ya. Jadi saya hampir tidak pernah melakukan postingan analisa yang komplit, mulai dari sektornya, bisnisnya, siapa saja orang-orangnya, kemudian analisis fundamentalnya yang detail ke catatan-catatan laporan keuangannya. Itu jarang saya posting, kecuali mungkin ada yang minta review berbayar. Tapi kalau yang simple-simple ini kita posting di YouTube. Karena kita tidak mau ditonton semua orang lalu kemudian teman-teman mengambil kesimpulan yang bisa saja analisanya atau reviewnya salah. Jadi ini review ya, bukan analisa. Oke, teman-teman, kita langsung saja kita lihat dulu harga sahamnya. Jadi kalau kita lihat ya, harga sahamnya itu di 5 tahun terakhir bisa teman-teman lihat dari harga 100-an naik jadi 1.600, jadi kurang lebih 3.700% kenaikan yang luar biasa. Apakah di posisi puncaknya saat ini? Ini adalah ATH. ATH-nya di 1.655, masih layak beli atau tidak? Nah, ini akan kita review singkat ya teman-teman. Jadi sebelum itu kita lihat dulu ini dari CNN ya. Jadi sektornya itu untuk PT Perindo Jaya Kreasi dengan kode saham cuan adalah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan energi, didirikan pada tahun 2028 dan melalui anak usahanya perusahaan ini memiliki 2 konsensi pertambangan batu bara di Kalimantan. Jadi dia pertambangan batu bara, kemudian berencana pertambangan emas juga di NTB. Dan ini dia anak perusahaannya ya. Jadi yang kepemilikannya sampai 100%, PT Prima, PT Mulni, Tamban Jaya Utama, dan lain sebagainya. Jadi intinya perusahaan ini bergerak di bidang pertambangannya. Oke, kita masuk ke laporan keuangan. Jadi teman-teman, kalau kita lihat laporan keuangan kuartal 1 2025 ya, karena kuartal 2 ini belum keluar. Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Harusnya terakhir bulan ini, Juli itu sudah rilis semua laporan keuangan. Kalau sudah, kita bisa lihat nanti kuartal 2 2025-nya seperti apa. Oke, kita mulai dari total pendapatan ya. Jadi total pendapatan kalau kita lihat ya, mulai dari kuartal 2 2023 itu naik terus teman-teman. Kalau bisa dilihat, jadi dari miliar menjadi triliun, dari 1 triliun menjadi 3,5 triliun. Nah, kita jangan lihat dulu untuk TTM-nya ya, nanti kita lihat di kuartal 2 aja. Dan kuartal 4 ke kuartal 1, kuartal 4 2024 ke kuartal 1 2025 itu terlihat penurunan, tapi kalau kita bandingkan di kuartal yang sama di tahun sebelumnya itu tetap naik signifikan ya pendapatan. Nah, net profit marginnya ya, pendapatan bersihnya itu di 27 miliar, jauh sekali ya. Dari 3,5 triliun hanya bisa menghasilkan 27 miliar.
Nah, ini selanjutnya kita akan lihat di rasionya teman-teman, biar lebih cepat ya videonya. Jadi rasionya, price to earning ratio-nya teman-teman, ini luar biasa. Untuk dengan harga saat ini itu sudah di angka 88 kali. Artinya price to earning ratio ini 88 kali harga pasarnya lebih tinggi dari earning per share-nya. Jadi earning per share-nya tidak seberapa, tapi harga pasarnya bisa naik 1655, itu artinya 88 kali. Dan yang perlu teman-teman lihat juga dari sisi return on equity. Return on equity-nya itu memang luar biasa tinggi teman-teman, 57%. 57% ini hampir jarang terjadi di perusahaan-perusahaan bursa efek Indonesia. Paling mentok biasa sampai 30%, kalau kecuali mungkin Unilever ya. Unilever memang perusahaan yang kuat dan besar. Kalau perusahaan lain itu jarang yang sampai 30%. Ini sampai 57%. Jadi cara membacanya teman-teman, jadi ekuitas perusahaan ini laba bersihnya itu bisa menghasilkan 57% dari total ekuitasnya. Ini sungguh luar biasa ya. Dengan kata lain, kalau di harga ini, kalau kita selalu pakai hitung-hitungan sederhana, berarti PBV 5 kali ini masih bisa, 5 kali, 6 kali masih wajar ya. PBV-nya 5 kali, 6 kali. Tapi kita lihat teman-teman, ini bisa membaca faktanya. Jadi book value per share-nya itu hanya Rp45. Jadi kalau kita bandingkan book value Rp45 dengan harga pasar 1.655, maka price to book value-nya, jadi price to book value-nya itu luar biasa tinggi teman-teman. Ini dia price to book value-nya itu ada di angka 36 kali. Saya sampaikan kemarin di beberapa video kita bahwa Warren Buffett, Lau Keng Hong tidak mungkin membeli saham yang seperti ini. Karena kita harus membeli saham yang murah sebagai value investor dan melepasnya pada saat harganya mahal. Sehingga mustahil ya, saya katakan mustahil Lau Keng Hong membeli saham ini. Termasuk juga Warren Buffett dan pakar-pakar value investor. Karena apa? Harga 36 kali dari book value itu tidak masuk akal teman-teman kalau mau membelinya sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan harga 1.655, apakah saham ini masih bisa naik? Nah, ini karena sebelumnya ada yang komentar dan video kita juga sebelumnya sudah kita bahas bahwa value investing tidak membahas kapan sahamnya naik dan naiknya bisa berapa. Jadi yang penting kita beli di saat murah. Dengan posisi puncak seperti ini, dengan valuasi yang cukup fantastis mahalnya, maka tidak mungkin ada rekomendasi dari kami untuk membeli saham ini. Pertanyaannya, apakah saham ini bisa naik? Ya, kalau analisis teknikal, saham ini masih bisa saja masih akan naik dan bisa saja turun, tapi resiko penurunannya lebih besar daripada resiko nantinya saham ini akan naik karena valuasinya sudah gila-gilaan. Jadi Prajogo Pangestu yang memiliki saham ini tidak bisa teman-teman serta-merta mengikuti langkahnya, karena teman-teman harus tahu ya, namanya investasi adalah mengamankan aset, bukan mengambil risiko tanpa pertimbangan. Jadi kesimpulan kami, soal saham ini akan naik atau tidak, itu di luar ranah value investor. Dan kapan akan naik juga tidak jadi pertimbangan kita. Intinya, cari saham yang murah, fundamentalnya bagus. Secara fundamental, saham ini untuk saat ini ya, valuasinya sungguh luar biasa.
karena dia juga banyak masuk ke sektor energi terbarukan juga. Jadi dengan harga price to book value yang 36 kali, teman-teman, ini tidak rekomendasi untuk beli di saham cuan. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah dan jangan lupa bantu share video ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.